Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena ibadah ini kami akan diperlengkapi juga dengan kebenaran firman yang menerangi hidup kami, yang menerangi jalan kami, yang akan menolong kami bagaimana senantiasa mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu Bapa, tolonglah juga semua anak-anak-Mu agar mendengar firman dengan baik-baik dan beri kami kemampuan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Tema kita adalah takut Tuhan atau takut manusia. Kita tidak membacakan semua ayatnya, tetapi saya sudah mencantumkan di PowerPoint yang ada. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian, ayat 1 sampai 3. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, katlahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Berikutnya ayat 7 sampai 11. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. 13 sampai 16. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. 17 sampai 21. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Selanjutnya,
Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikan kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Terakhir, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Demikian saudara firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. Saudara, takut kepada Tuhan atau takut kepada manusia? Itulah tema kita hari ini. Saudara, kita tahu bahwa sebetulnya Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan kepada umat manusia. Termasuk kepada saudara dan saya orang Kristen. Ketika saudara dan saya berbuat salah, Tuhan masih mengampuni dan Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan mengampuni, masih kembali lagi kasih kesempatan. Sebetulnya kalau kita membaca Alkitab, itulah yang terjadi. Karena itu sampai sekarang sudah Tuhan belum datang yang kedua kali. Kalau Tuhan sudah datang yang kedua kalinya, di dalam seluruh kemenangan dan kemuliaan, saudara, sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita semua. Ya, sudah selesai. Ya. Tetapi selama Tuhan belum datang yang kedua kali, Tuhan masih memberikan kesempatan. Termasuk kepada Saul. Walaupun keputusan Tuhan itu sudah jelas kepada Saul. Aku menolak Saul. Aku sudah menjauhkan Saul sebagai raja atas Israel. Saudara, keputusan Tuhan tidak pernah salah atas penolakan Saul. Karena itu saudara, setelah gagal menaati firman Tuhan di pasal ke-13. Kita sudah belajar itu, ya. Masih ada kesempatan yang kedua bagi Saul untuk menaati firman Tuhan. Dalam hal apa? Menumpas semua orang Amalek dengan semua harta bendanya. Tuhan kasih kesempatan. Kesempatan itu betul-betul nyata di depan mata. Saul dan tentaranya, rakyat Israel menang atas Amalek. Itu jelas. Tapi mereka tidak melaksanakan sepenuhnya. Ya, Raja Agagnya ditawan hidup-hidup. Kemudian semua kambing domba, lembu sapi yang baik-baik diambil. Sedangkan yang jelek-jelek ditumpas. Ya, saudara, tadi saya katakan keputusan Tuhan tidak pernah salah. Ketika Tuhan memerintahkan tumpaslah, jangan ada belas kasihan. Laki-laki, perempuan, kanak-kanak dan anak menyusu, semuanya habisin. Saudara, mendengarkan firman Tuhan ini banyak orang termasuk sarjana-sarjana liberal
ya yang tidak percaya firman Tuhan. Tuhan itu kok kejam. Ya. Saudara, banyak terjadi orang Kristen itu sok bijaksana. Bahkan hamba Tuhan pun menganggap diri lebih bijaksana dibandingkan Tuhan. Ya. Kok Tuhan gak kasih kesempatan kepada Saul? Langsung ditolak sih. Saudara baca firman Tuhan baik-baik. Di dalam banyak hal Tuhan memberi kesempatan. Walaupun memang di beberapa kasus Tuhan tidak kasih kesempatan. Pada waktu saya khotbahkan di minggu pertama, saudara, anak-anak Harun yang pertama dan kedua mempersembahkan api asing langsung dibunuh sama Tuhan. Ya kan, saudara, sudah saya kasih tahu. Mereka baru dikasih tahu kalau mau menyalakan kaki Dian harus pakai api yang Tuhan perintahkan. Baru dikasih tahu berapa menit mereka sudah kasih api asing. Kebangetan itu. Ini ruang kudus, ruang suci. Karena itu Tuhan langsung tumpas. Bunuh 2 anak Harun. Dan Musa dikasih tahu sama Tuhan. Kasih tahu Harun, jangan nangis, jangan berduka cita. Waduh, benar-benar saudara. Saudaraan saya memang betul gak bisa mencerna. Ini firman Tuhan ini keras sekali. Anaknya mati, papanya ndak boleh menangis. Termasuk ya karena ada papanya pasti ada mamanya ya. Pasti otomatis. Jangan nangis. Lalu Usa, panglimanya Daud, tidak sengaja refleks. Tabut Allah mau jatuh. Tangannya langsung meraih tabut itu. Langsung Tuhan sambar dari langit, mati. Daud marah tapi sambil takut. Tuhan biarkan. Akhirnya Daud sadar. Akhirnya di kemudian hari Daud akhirnya sadar. Dia tidak boleh menaruh tabut dengan kereta. Kereta itu lambang kebanggaan manusia. Tapi perintah Tuhan adalah orang Lewi yang harus mengusung di atas bahunya. 4 orang kanan kiri muka belakang. 4 orang itu harus mengusung tabut Allah. Bukan pakai kereta. Akhirnya apa? Daud melakukannya. Daud sadar dengan menaikkan kereta. Dia sudah melanggar firman Tuhan. Itulah mengapa Usa langsung dibunuh. Saudara, sekali lagi, firman Tuhan itu tepat. Jangan mengatakan kok Tuhan begitu ya. Memangnya kamu lebih bijaksana dari Tuhan. Memangnya kita manusia berdosa lebih pintar dari Tuhan. Memangnya kita manusia berdosa itu lebih mengerti tuntutan Tuhan. Saudara, Tuhan bukan tidak mengerti. Ada waktu-waktunya, ada waktu-waktunya. Itulah yang kita harus terima. Karena itulah saudara dan saya sebagai orang Kristen renungkan dengan baik-baik. Bukannya komplain kepada keputusan Tuhan. Saudara, nanti dalam pengadilan Tuhan, saudara dan saya tidak akan bisa komplain. Saudara. Semuanya dibukakan. Semua kita mingkem, mulutnya diem, ngaku salah semua. Kalaupun saudara dan saya dibenarkan, itu karena Yesus Kristus, bukan karena kita. Ya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah saya katakan, Tuhan itu berdaulat. Tapi tidak sama dengan Tuhan itu semena-mena. Tidak. Saudara, biasanya kalau saudara dan saya diberi kuasa, merasa diri berkuasa, punya kedudukan, biasanya kita bisa apa? Punya kecenderungan sok-sokan. Saya kan yang berkuasa, saya kan yang menentukan. Kan begitu kan? Sering kita begitu. Tuhan itu berotoritas, tapi Tuhan itu tidak otoriter. Jadi saudara, jangan mengatakan, oh seolah-olah kita ini lebih bijaksana dari Tuhan. Tidak saudara, kita ini semua manusia berdosa.
walaupun tidak berdosa waktu Adam dan Hawa diciptakan pertama kali, tidak berdosa, itu pun butuh firman Tuhan, butuh petunjuk Tuhan. Apalagi setelah berdosa, kita lebih butuh lagi petunjuk firman Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, katalah walaupun saya sadar, saya juga sadar saudara, dalam pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan, ketika sharing, belum mendapat jawaban Tuhan, saya juga gak bisa apa-apa. Saya gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena saya juga manusia biasa. Paling kalaupun misalnya ada pengertian-pengertian firman Tuhan yang saya dapatkan, yang saya masih ingat, kadang-kala saya cuma hanya sampaikan saja. Tapi mengenai pergumulan, kok kenapa Tuhan tidak jawab, kok Tuhan kenapa demikian, saya tidak bisa mengerti. Dalam pergumulan hidup saya pun juga kadang-kala begitu, ya. Kadang-kala juga begitu, kok Tuhan tidak jawab-jawab ya. Nah, disitulah saudara ketekunan kita bagaimana. Disitulah kita terus-menerus mencoba untuk mengoreksi diri. Nah, ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting, mengoreksi diri, saudara. Karena itulah mengapa setiap akhir tahun, kalau bisa saudara dan saya berlatih untuk apa? Introspeksi diri. Ya, karena itu kalau baik sekali dengan pasangan kita ataupun juga dengan anak-anak kita, apa saja mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya. Nah, kalau kita bisa introspeksi diri, nah disitulah sudah itu kesempatan yang terbaik. Disitulah akan ada kemajuan-kemajuan dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi saudara, Saul sebetulnya dikasih kesempatan. Kesempatannya itu jelas, Tuhan kasih kemenangan. Orang Amalek tidak berkutik melawan Israel dengan tentaranya. Kalau masih dalam keadaannya apa? Keadaan tentara Amaleknya lebih kuat, nah itu masih kadangkala masih bisa kita pikir, iya mereka sudah Israel sudah hampir kalah ya. Ini menang mutlak, menang mutlak. Dalam keadaan menang mutlak justru terjadi ketidaktaatan. Saudara, sebab itulah Allah itu maha tahu. Saudara, Allah yang maha tahu itu adalah Allah yang tahu semua yang kita perbuat. Allah tahu semua yang kita rencanakan, bahkan yang kita ingini masih dalam hati kita. Allah tahu. Itulah Mazmur 139. Tuhan kau tahu apakah jalanku serong. Tuhan tahu semua pikiranku. Tuhan tahu semua isi hatiku. Koreksilah aku Tuhan. Itu Mazmur 139. Saudara, bukan hanya apa yang kita perbuat. Itu saya senang lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ya kan? Itu baik sekali. Tapi bukan sekedar apa yang kita perbuat, yang kita pikirkan, rencanakan pun sudah Tuhan tahu. Bahkan kita mau apa, mau itu kan paling mendasar itu intinya di hati kita. Setelah itu baru kita rencanakan dalam pikiran kita dan kemudian kita perbuat dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan tahu itu semua. Saudara, dalam pemahaman Allah yang maha tahu ini, kita jangan main-main dengan Tuhan. Ya, Tuhan tahu semua. So itulah ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, doa apapun, minta apapun, ketika saudara dan saya mengeluh apapun, ketika saudara dan saya sedih terhadap sesuatu, bahkan ketika saudara dan saya disakiti oleh orang lain atau sedang bertengkar dengan orang lain, kita berdoa kepada Tuhan, apapun doa-doa kita, ingat Tuhan maha tahu. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Jadi ketika saudara dan saya berdoa,
Tuhan, hari ini saya memang mengalami masalah dengan si A Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa semua yang terjadi. Kau tahu Tuhan motivasi hati saya. Tuhan, Kau tahu juga motivasi hati orang itu. Nah, kita berdoa dengan satu kesadaran, Tuhan yang Maha Tahu. Jadi kita bukan berdoanya, Tuhan, orang itu memang salah Tuhan. Dia sudah menyakiti hati saya Tuhan. Jadi doanya itu apa? Sudah menghakimi orang lain. Ya saudara kalau berdoa begitu Tuhan langsung gak dengar. Itu seperti doanya orang Farisi. Aku bersyukur Tuhan. Ya sambil menengadahkan mukanya ke langit dan mengangkat tangannya. Aku bersyukur tidak seperti pemungut cukai itu. Aku beribadah kepadamu, berpuasa Senin dan Kamis. Aku bersyukur memberi persembahan kepadamu. Saudara, Tuhan tidak dengarkan doa orang Farisi itu. Jadi saudara, mari kita menerapkan pemahaman firman Tuhan itu juga dalam doa-doa kita. Sebab itu doa kita tidak menjadi munafik, itu yang pertama. Tidak menjadi menghakimi, ya. Tidak menjadi apalagi minder gitu, ya. Minder juga tidak boleh dalam arti menyalahkan diri terus. Itu juga tidak berarti, ya. Tidak boleh juga, ya. Jadi berdoa dengan penuh kesadaran Allah yang Maha Tahu. Memang yang terbaik adalah koreksi diri dulu. Koreksi diri dulu. Tidak perlu koreksi orang lain. Tidak perlu. Koreksi diri dulu, setelah itu baru apa? Lakukan. Setelah kita diampuni oleh Tuhan, lakukan apa yang harus kita lakukan. Karena itu saudara, Allah yang Maha Tahu ini akhirnya memberitahukan lewat Samuel apa yang diperbuat oleh Saul dan rakyat itu. Mereka menang mutlak sebetulnya, tapi tidak membinasakan Raja Agag, tidak membinasakan domba lembu yang baik, dan itu jahat di mata Tuhan. Kalau bagi kita, itu cuan besar. Karena apa? Domba lembunya bagus-bagus, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Ini bakal untung besar. Tapi saudara, bagi Tuhan itu jahat. Saudara, di sini memang kita tidak bisa mengerti. Tapi kalau saya renungkan, saudara, pertimbangan Tuhan adalah apa? Engkau jangan pernah punya keinginan memiliki barang-barang orang-orang yang mau ditumpas oleh Tuhan. Itu bagian dari Taurat Tuhan kalau yang saya renungkan. Jangan mengingini barang milik sesamamu. Apalagi itu milik apa? Orang-orang yang memang tidak diperkenan Tuhan. Ya. Jadi saudara, akhirnya apa yang direncanakan oleh Saul dan rakyat, alasannya persembahkan itu untuk Tuhan. Nah, inilah alasan rohani. Baik ya, rohani ya, enggak. Apakah betul itu betul-betul dimaksudkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Alasan itu cuma sesuatu yang dibuat-buat. Saudara, kadang-kala saya juga sulit, saudara, kalau ketemu dengan anak Tuhan. Alasannya rohani. Alasannya rohani. Alasannya untuk Tuhan. Saudara dan saya kalau sudah ketemu alasan untuk Tuhan, mingkem semua enggak? Diem. Bagus ya. Bagus ya. Tapi di sini saudara, Samuel tidak mau terkecoh. Karena Samuel berlandaskan kepada perintah Tuhan. Tidak mau terkecoh. Apa itu suara kambing domba yang aku dengar? Untuk Tuhan, untuk dipersembahkan pada Tuhan.
Kadang-kala saudara kita berdoa, kan itu untuk Tuhan. Kita melayani, kan itu untuk Tuhan. Saudara, kita lakukan semua itu betul-betul untuk Tuhan murni atau ada udang di balik batu. Ya. Jadi saudara, kita jujur loh, harus jujur kepada Tuhan. Kita bisa membohongi manusia, tapi saudara dan saya tidak bisa membohongi Tuhan. Tidak bisa. Karena itulah saudara, ternyata yang menjadi motivasi hati dari Saul adalah apa? Takut kepada orang banyak. Ya nanti hanya, itu semua karena apa? Rakyat menginginkannya, tua-tua menginginkannya. Jadi aku gak bisa berbuat apa-apa, aku mengizinkan mereka. Hanya motivasinya terbongkar. Saudara, nanti di hadapan Tuhan, saudara dan saya motivasinya semua akan dibongkar sama Tuhan. Saudara, motivasi hati itu menjadi apa? Inti dari segala hal yang kita lakukan dan perbuat dalam hidup. Ya, itulah saudara, kita tidak bisa mempermainkan hati Tuhan. Sebab itulah saudara, kemudian apa yang terjadi? Sekali lagi alasan rohani. Alasan rohani selalu dipakai. Sehingga seolah-olah kalau pakai alasan rohani, wah Tuhan langsung luluh. Tuhan langsung berkenan. Tidak saudara. Tidak selalu. Ya. Walaupun ada beberapa kasus saudara, ada alasan-alasan tertentu akhirnya Tuhan pakai. Ya. Tetapi saudara, Tuhan paling tahu siapa kita. Ya. Karena itulah saudara, Saul masih berdalih. Saya sudah melakukan perintah Tuhan. Saya sudah lakukan semuanya untuk Tuhan. Padahal apa saudara? Dia tidak lakukan semua. Separuh-separuh. Ada kata-kata yang bagus sekali. Partial obedience is disobedience. Taat sebagian itu tetap dikatakan tidak taat. Saudara, karena itulah kalau melihat hal ini saudara, kenapa teologi reform katakan kita ini butuh anugerah. Saudara, saya katakan saya pun sering partial obedience. Sama dengan saudara semua. Sehingga kita itu disebutkan sebagai orang-orang yang tidak taat. Buktinya mana? Yakobus pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Yakobus mengatakan apa saudara di situ? Barang siapa melanggar salah satu perintah dari hukum Taurat, melanggar satu itu melanggar semuanya. Misalnya saudara, kita tidak membunuh, tapi ternyata kita bersaksi dusta, berbohong. Ya, melanggar perintah yang ke-9 ya kalau nggak salah. Itu berarti apa? Sudah melanggar semuanya. Ya, sudah melanggar semuanya. Kalau saudara kita sudah bisa berbohong, ya, berbohong. Ya. Bersaksi dusta. Itu sudah tidak benar. Itu sudah tidak taat kepada Tuhan. Ngomong tidak membunuh, betul tidak membunuh secara fisik, tapi kita membenci, itu pun sudah membunuh sebetulnya. Itu kata-kata Tuhan dalam Matius pasal yang ke-5. Jadi saudara, mengingat ini semua saudara, maka kita sadar kita ini butuh anugerah Tuhan. Butuh anugerah Tuhan. Saudara, obedience, ketaatan itu sebetulnya adalah buah dari iman. Buah dari iman. Sebab itu saudara, yang namanya obedience adalah mempercayai Tuhan, mempercayai sesuatu sehingga kita akan bertindak, berlaku sesuai dengan kepercayaan itu. Itu namanya ketaatan. Kalau saudara dan saya
percaya kepada Tuhan, maka taatlah kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan taat kepada siapa-siapa. Jadi takut kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Nah, kita lihat, perhatikan bersama-sama. Setelah Samuel berkata, apa itu suara-suara lembu domba yang aku dengar? Di skakmat. Baru disitulah saudara, Saul mengakui dia lakukan itu karena takut kepada rakyat. Sebab dia lebih menghormati manusia dibandingkan menghormati firman Tuhan. Saudara, ada seseorang membaca surat kabar ya di abad 20 tentunya. Ya. Ya, pada paruan pertama abad 20 sudah banyak karnaval-karnaval, sirkus-sirkus itu sudah. Nah, ada seorang pemain yang dulu masih muda dan terkenal dengan sebutan Cannonball. Kenapa disebut Cannonball? Karena dia sering berperan ya di dalam meriam ya, di dalam sumbu meriam itu dia masuk ke situ, lalu dengan sumbunya diledakkan, dilemparkan dengan meriam ya, sehingga disebut Cannonball. Dia pada waktu menjadi pemain karnaval itu, sirkus itu, dia lakukan sampai 1.200 kali. Waktu masa muda, 1.200 kali. Saudara tahu ya mesin meriam-meriam zaman dulu ya untuk perang ya, sudah dimasukin itu yang bulatan ya, ada dinyalain api gitu ya, untuk sumbu mesiunya ketika meletus ya dia ditaruh di situ lalu meluncur dengan letusan meriam itu. Cannonball 1.200 kali. Pada masa tuanya itu ya dia ditanyain sama wartawan. Dia pernah lakukan apa sudah? Mengangkat barang kira-kira 40 kilo. Melewati meja. Tapi bukan mengangkat dengan kaki ataupun dengan tangan ataupun dengan pinggangnya. Tidak, 40 kilo. 40 kilo dengan tangan, dengan kaki atau pinggang gampang. Ini dengan apa sudah? Dengan kelopak mata. Dengan kelopak mata barang 40 kilo digeret melewati meja. Saya tidak tahu mejanya berapa meter, nggak ditulis. Dia melakukan banyak aksi-aksi, atraksi-atraksi yang aneh-aneh dan membahayakan. Kenapa kamu suka melakukan itu? Wah, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu betapa puasnya saya ketika 60.000 orang bertepuk tangan untuk saya. Saudara, kalau kita mau cari kehormatan manusia, silakan. Tapi kalau kita mau mencari kehormatan Allah, itu yang lebih baik. Itulah Paulus katakan, bukan orang yang dipuji manusia yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Tuhan, itulah yang tahan uji. Tahan ujinya bukan di sini, sudah bukan. Di hadapan tahta pengadilan dia akan tahan uji. Terlebih lagi tahan uji dengan api. Itulah surat Petrus katakan, orang-orang beriman jikalau dia bertahan, bersabar, bertabah dengan ujian api. Saudara, kita mau cari pujian apa? Pujian manusia atau pujian Tuhan? Kita takut akan Tuhan atau takut akan manusia? Jadi saudara, Saul akhirnya mengakui, oh iya betul aku karena takut. Setelah itu apa? Salah lagi saudara.
Dia bukan mengakui dosa kepada Tuhan, dia cuma minta ampun kepada Samuel. Jadi saudara, dia cuma alasannya itu, memang nanti aku akan beribadah menyembah Tuhan, tapi dia tidak pernah mengakui dosanya kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya berbuat dosa, akuilah kepada Tuhan. Saudara nggak perlu ngakui kepada saya atau kepada orang lain, nggak perlu, akui kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Itulah saudara, nanti Saul apa? Waduh, tolong hormati saya. Nah, nanti kan dia akan lakukan itu. Saudara, mengakui dosa di hadapan Tuhan itu paling inti dalam kehidupan orang Kristen. Karena itulah dia masih minta dihormati di depan manusia. Samuel, jangan gitu dong. Hargai aku, hormati aku dong. Ini rakyat lihat semua. Ini tua-tua lihat semua ini. Kamu marah kepada saya atau mengatakan tentang kesalahan-kesalahan saya. Hargai saya dong. Sampai dia memohon-mohon. Puncak jubah Samuel sampai terkoyak. Karena Samuel sudah betul-betul kecewa dengan Saul. Samuel bukan marah atau benci kepada Saul, tetapi Samuel betul-betul kecewa kepada Saul. Saudara, tadi saya sudah bacakan, semalam-malaman Samuel menangis di hadapan Tuhan. Jadi Samuel itu hamba Tuhan yang benar-benar luar biasa. Saudara, sebab itulah saudara, kalau kita murni di hadapan Tuhan, kita bereskan dulu kepada Tuhan. Ya. Setelah itu nanti semua beres di hadapan sesama kita. Ya. Bagaimana takut akan Tuhan? Percayalah penuh kepada perintah Tuhan. Lalu belajar lakukan firman Tuhan. Nah, ini saya mau menekankan di sini. Banyak orang Kristen sekarang ini telah keliru memahami firman Tuhan. Memang betul, beriman kepada Yesus akan diselamatkan, mendapatkan hidup kekal. Tetapi pemahaman ini tidak mandek sampai di sini. Tidak berhenti sampai di sini. Itu harus berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita belajar melakukan firman Tuhan. Banyak orang Kristen, pokoknya aku beriman, sudah dapat visa ke surga. No. Beriman itu dengan taat, itu adalah dua hal yang berjalan bersama. Mungkin orang ngomong gini, buktinya penjahat di sebelah salib Tuhan Yesus masuk surga tuh. Dengan percaya kepada Yesus, masuk surga. Itu saya katakan, kalau gitu kamu disalibkan dulu, terus percaya Yesus, mati, masuk surga. Mau? Ngambil ayat Alkitabnya itu jangan sembarangan, konteksnya berbeda. Tapi kalau saudara tahu penjahat di sebelah salib Yesus itu apa? Dia mengatakan, kita ini berdua layak disalibkan, mendapatkan hukuman ini. Baca Injil Lukas. Jadi penjahat itu betul-betul mengakui dosanya. Orang yang percaya Tuhan pasti mengakui dia orang berdosa. Tapi kalau ada orang mengatakan dia percaya Tuhan tapi menganggap dirinya berlagak seperti orang hebat, itu jelas salah. Nah, lalu kemudian apa? Penjahat di samping Yesus itu kemudian mengaku, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingat aku. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Penjahat itu telah berani menunjukkan imannya kepada banyak orang yang melihat itu semua. Pada waktu peristiwa kerusuhan, ya, saya mendengar katanya itu orang Kristen, tapi ternyata di rumahnya, saudara, ketika kerusuhan, saudara, ditaruh di jemuran-jemuran itu pakaian-pakaian yang lain. Ada juga di dinding-dinding ditulis
ini rumah apa? Yang sebetulnya semua tidak menunjukkan dia orang Kristen. Saudara, kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, beranikah kita bersaksi bahwa kita adalah anak Tuhan? Termasuk dalam situasi sulit. Saya ingat orang-orang Kristen di masa-masa aniaya. Mereka disuruh menyangkal Yesus adalah Tuhan, tapi mengakui Kaisar adalah Tuhan. Orang Kristen tetap katakan, Yesus adalah Tuhan. Itu namanya iman yang sungguh-sungguh. So itulah saudara dan saya harus belajar. Kita sadar kok kita bukan sok-sokan, kita bukan sok jago, kita bukan sok hebat. Tidak, sudah. Tapi ketika iman itu bekerja dengan sungguh-sungguh, lakukanlah itu dengan baik. Ya, belajar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Berani mengakui kesalahan dan minta ampun kepada Tuhan. Ini yang harusnya membuat kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam surat Petrus katakan, yang akan dihakimi lebih dahulu adalah dari rumah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17. Penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Mengapa? Kok bukan dari dunia? Dunia itu sudah otomatis dihukum. Karena dunia sudah menolak Tuhan. Dunia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi di rumah Tuhan ini banyak orang yang ngaku-ngakunya percaya. Tapi apakah betul-betul percaya? Kan tidak tahu, betul kan? Saya aja juga nggak tahu. Bahkan saya tambahin lagi sudah. Yakobus pasal 2. Jangan kamu mau menjadi guru, karena guru akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Nah ini untuk pendeta, untuk penginjil hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Karena dia berkhotbah, memberitakan firman. Ajarannya benar atau salah, itu nanti Tuhan yang menentukan. Wah, disinilah saudara. Karena itulah setiap kali mengkhotbahkan firman, saya persiapkan dengan baik-baik. Saudara. Jangan sampai ada yang salah. Saudara, mari kita belajar takut akan Tuhan. Ada kata-kata yang bagus. Faith is the power, obedience is the price, love is the motive, the Spirit is the key, and Christ is the reason. Iman itu adalah kekuatan, kuasa yang bekerja. Ketaatan itu harga yang kita bisa peroleh. Kasih kepada Tuhan, itulah yang memotivasi kita. Spirit, Roh Kudus, itulah kuncinya. Sehingga apa? Dengan hidup oleh Roh kita bisa melakukan itu semua. Dan Christ is the reason. Alasannya adalah Kristus. Karena Kristus sudah melakukan semuanya untuk saudara dan saya. Dan saya tambahin satu anak kalimat. Ya. Kok gak muncul ya? Ya. Sebab because of God's grand design. Sebab Tuhan itu punya grand design, punya rencana yang indah. Termasuk kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Karena memang Tuhan mau mengerjakan sesuatu. Itu dikatakan oleh Paulus atau Petrus. Karena Tuhan tahu di dalam dirimu ada sesuatu. Sehingga Tuhan mengizinkan semua penderitaan. Supaya engkau muncul sebagai emas. Kalau melihat ajaran Alkitab, saudara, tidak pernah kemakmuran akan menimbulkan emas di dalam kehidupan rohani kita. Tidak ada. Yang akan menimbulkan emas dalam kehidupan rohani kita selalu adalah kesulitan-kesulitan dan penderitaan. Saudara, karena itulah jangan takut selama hidup di muka bumi ini. Memang dunia telah menolak Kristus, tapi tidak apa-apa, kita tetap harus bersaksi kepada dunia. Karena dari antara mereka itu masih ada orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah lewat kesaksian hidup kita, takut akan Tuhan, jangan takut akan manusia.
Itulah yang menjadi sandaran kita, lakukan apa yang harusnya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman-Mu akan terus mengajar kami. Berbicaralah ya Bapa kepada kami semua, supaya ya Bapa kami boleh belajar takut akan Tuhan. Biarlah kami selalu mencari kehormatan dari Tuhan, mencari perkenanan dari Tuhan, bukan manusia. Karena manusia itu layu seperti rumput, tetapi Tuhan itu kekal selama-lamanya. Biarlah ya Bapa kami sebagai orang percaya terus belajar, walaupun harus jatuh bangun, tapi kami tidak akan putus asa. Kami akan terus bangkit kembali, karena Tuhan memberi kekuatan kepada kami sehingga kami bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis.